Gi ini sedang beristirahat di medan perang ketika ia melihat cahaya terang di tempat terbuka di seberangnya. Mengambilnya, ia menemukan foto seorang wanita cantik. Ia menaruh foto itu di sakunya, tetapi saat berikutnya, ia dibombardir oleh peluru di tempat ia berdiri sebelumnya. Ketika ia terbangun lagi, dia adalah satu-satunya dalam skuad yang selamat. Para medis menyerahkan sebuah foto kepadanya. Jack ingin mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, tetapi setelah berbulan-bulan memintanya, tidak ada yang mengklaimnya. Semua rekan satu timnya mengatakan bahwa wanita dalam foto itu adalah jimat keberuntungannya. Jika dia berhasil keluar dari perang hidup-hidup, ia harus berterima kasih padanya. Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah peluru kembali menghantam. Sekali lagi, Jack selamat. Pada masa perang itu, foto itu seakan-akan memiliki kekuatan magis, melindunginya dari berbagai elemen. Itu membuatnya tetap hidup sampai akhir perang. Jack pulang ke rumah dengan jiwa yang lelah. Sindrom pasca perang membuatnya sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah saudara perempuannya. Ketika keponakannya membangunkannya, dia tanpa sadar mendorong keponakannya keluar dari tempat tidur. Hal ini mengganggu Jack. Ia tidak punya tempat untuk mengekspresikan perasaannya, seolah-olah kehidupan telah kehilangan makna aslinya. Jadi, ia berangkat untuk menemukan wanita beruntung dalam foto ini, berharap untuk menemukan makna yang akan membuatnya tetap hidup. Dan begitulah adanya. Seorang pria dan seekor anjing melakukan perjalanan ke tempat yang tidak diketahui. Ia berkelana dari kota ke kota. Ia akhirnya menemukan mercusuar dalam foto. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari. Seorang wanita bernama Anna. Dia menjalankan peternakan hewan peliharaan di pinggiran kota setempat. Jack segera pergi ke sana, hanya untuk melihat wanita dalam foto berjalan seperti malaikat. Hal itu membuat Jack kesurupan sejenak. Sebelum Jack bisa menjelaskan mengapa ia berada di sana, Anna mengira dia datang untuk melamar pekerjaan. Ketika ia mengetahui bahwa Jack telah berjalan sejauh 1.500 mil untuk sampai ke sini, dia pikir Jack sudah gila. Jadi, ia berusaha agar neneknya menyuruhnya pergi. Are you crazy? I beg your pardon? My granddaughter think you must be. No. Dia pikir Jack sangat baik dan membiarkannya tinggal. Dan begitulah adanya. Jack menyewa sebuah gudang kumuh di dekatnya. Jack bekerja keras setiap hari. Dia membersihkan rumah anjing yang berantakan. Dan ia memperbaiki traktor antik yang sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Hanya dalam beberapa hari, ia telah memenangkan kasih sayang neneknya. Tapi Anna selalu sedikit menolak Jack, karena Jack akan menatapnya. Karena setiap kali ia melihat Anna, hatinya yang dilanda perang akan menemukan kedamaian. Hari ini, Jack melihat piano di dalam rumah. Ia memiliki dorongan untuk memainkannya. Putra Anna, Ben, melihat hal ini. Karena penasaran, Ben kecil tentang ibunya. Dia mengundang Jack untuk makan malam. Keduanya bahkan memainkan permainan catur. Melihat betapa bahagianya Ben, Anna tidak lagi begitu resisten terhadap Jack. Ketika tiba waktunya untuk pergi, Jack ingin menjelaskan alasan kunjungannya, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Another time, maybe. After all, I'm not going anywhere. Hari berikutnya, Anna kembali dari pemakaman. Dia mengamuk melihat wanita gila ini. Jack bergegas untuk menenangkannya. Ternyata, saudara laki-laki Anna juga ikut dalam ketentaraan. Tetapi ia tewas dalam kecelakaan setahun yang lalu. Tentara tidak memberikan informasi apapun tentang kematian kakaknya. Bahkan ada desas-desus bahwa ia telah terbunuh oleh tembakan persahabatan. Anna hanya ingin tahu bahwa kematian kakaknya bukannya tidak masuk akal. Melihat rasa sakit Anna, Jack diam bersamanya melalui kesedihannya. Got a great laugh, you know that? I wish I could hear it more. Why didn't you try telling me a joke? Because you're gonna have to get a few beers in me before I start telling you jokes. Okay. Jack tumbuh menjadi bagian dari keluarga. Ia tidak hanya menyukai anjing-anjing itu, ia baik hati kepada semua orang. Hari-hari berikutnya berjalan lancar dan indah, seperti hari yang cerah dan hangat, bermain dengan anjing di sungai, perjalanan dengan perahu saat matahari terbenam, dan ketika segala sesuatunya tampak baik, hal yang tak terduga datang entah dari mana. Mantan suami saya mengajak Ben ke pertandingan bisbol, mematahkan hidungnya. Ketika ia melihat betapa mantan suaminya tampak tidak peduli, Anna sangat marah. Keduanya terlibat dalam pertengkaran. You should do what she says. Let go of her arm. Dan itu saja, Jack dan mantan suaminya bertemu untuk pertama kalinya. Jack penasaran, mengapa setelah sekian lama bercerai, tetapi ia tidak bisa menyingkirkan mantan suaminya. Anna memiliki masalahnya sendiri, itu adalah putranya. Putranya adalah seluruh hidupnya, dan mantan suaminya selalu mengancamnya dengan hak asuh. Anna tahu bahwa Jack peduli padanya. Pada malam hari mereka pergi ke pub, hubungan mereka menjadi semakin ambigu. Saat mereka berdua sedang bercinta, seorang tamu tak diundang membubarkan perselingkuhan itu. Itu jelas merupakan peringatan dari mantan suaminya. Anda tidak bisa menyembunyikan sorot mata Anda ketika Anda memikirkan seseorang. Keesokan paginya, Jack yang tidak dibongkar mempesona Anna.
Pada pesta ulang tahun putranya, Ben, mantan suami yang gila kontrol mengancam Anna secara langsung. Jika Jack tidak diizinkan pergi, ia akan mengambil kembali hak asuh anaknya. Karena koneksi lokal mantan suaminya, Anna menyerah. Jack tidak punya banyak hal untuk dijelaskan. Ia memilih untuk pergi. Jack sedang dalam perjalanan kembali ke pondok. Mantan suaminya terus mengejeknya sepanjang perjalanan kembali ke pondok. Tetapi Jack mengabaikannya. Anna juga terganggu. So, are you planning to let him bully you all your life? Anna dibungkam oleh kata-kata neneknya. Melihat anaknya yang sedang tidur, masa depannya harus didefinisikan ulang. Dia sudah muak dengan kehidupan ini. Dia ingin bebas dari kendali mantan suaminya. Dia melampiaskan semua kekesalannya pada mantan suaminya. You want to go back to court, you just tell me when, otherwise you stay the hell out of my life. Kemudian, Anna pergi keluar dari jalannya untuk menemukan Jack. Dari Jack, Anna merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa mantan suaminya juga menghabiskan malam di luar rumah. Mantan suaminya yang telah meninggal di dalam air. Remember a while back I told you about that guy showing Beth's picture around Deckers? Yes, so that's the guy. Komentar seorang teman membuatnya berpikir sebaliknya. Jack kembali ke rumah untuk menemukan pintu terbuka. Foto-foto di atas meja hilang. Di sisi lain, mantan suami menemukan Anna dengan foto-foto itu. Ia mulai menimbulkan masalah karena dia mendengar bahwa saudaranya telah tertembak oleh tembakan persahabatan. Mungkin Jack adalah pembunuhnya. Ia datang ke sini untuk menebus dosa-dosanya. Sebuah pikiran buruk muncul di benak Anna. Anna menanyai Jack tentang dari mana dia mendapatkan foto itu. Jack akhirnya menceritakan alasan kunjungannya. Menemukan foto ini di medan perang, bagaikan bertemu dengan malaikat di neraka. Promised myself that if I made it out, I would find that girl and Namun pada akhirnya, Anna tidak mau menerima Jack. Saat Jack meninggalkan kota, putranya datang setelah dia. Ia telah memberikan buku favoritnya. Jack siap untuk berkemas dan meninggalkan kota. Dan mantan suaminya masih terus mengejar Jack. Ketika Jack kembali ke rumah untuk mengemas tasnya, dia menemukan sebuah foto di buku Ben. Ia mengenali pria itu. Ia ingat bagaimana pria itu tewas saat mencoba menyelamatkan rekan setimnya. Ia bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Anna sebelum ia pergi. Untuk mengatakan yang sebenarnya pada Anna. Dan pada saat yang sama, Anna didekati oleh mantan suaminya. Dia ingin menebus. Anna dengan tegas menolak mantan suaminya. Mantan suami yang marah mengancam Anna. Jika dia tidak setuju, ia akan membawa anaknya pergi. Putranya lari dari rumah saat itu juga. Dalam badai, sang anak berlari ke jembatan kayu yang terus bergoyang. Ada arus kuat di bawah. Mantan suami juga takut. Ia mencoba membawa putranya kembali, tetapi secara tidak sengaja memutuskan tali. Putranya tergantung di jembatan gantung. Mantan suami melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan putranya, tapi kakinya terjebak juga. Untungnya, Jack tiba tepat pada waktunya. Ia membawa putranya kembali ke pantai terlebih dahulu, tepat saat ia akan kembali untuk menyelamatkan mantan suaminya. Rumah kayu di atas runtuh. Mantan suaminya meninggal seketika. Beberapa hari kemudian, Jack menemukan Anna dengan foto-foto dan mengatakan yang sebenarnya. Saudaranya telah tewas saat mencoba menyelamatkan rekan-rekannya. Dia adalah seorang pahlawan. Melihat Anna yang sedang dalam keadaan duka cita, Jack pergi dalam keheningan. Tepat saat Jack sedang dalam perjalanan pulang, sebuah suara yang tidak asing memanggilnya. Semoga tidak ada perang di dunia ini, di mana orang-orang yang saling mencintai dapat saling menghargai dan menjaga satu sama lain.